Oke, kita lanjut kalau gitu. Oke, tadi kita sampai ini ya, apa namanya, ngasih event di button ya. Jadi semua yang berkaitan dengan layout itu silakan dilakukan di fragmen ya. Itu aja yang perlu diingat ya. Ini juga kalau kita pakai sistem seperti ini kan kita jadi bisa menerapkan ini ya konsep apa MVC atau MVVM atau yang lain-lain ya. Karena kan apa arsitektur program ya software seperti itu kan pasti ada view-nya ya. MV itu kan model view ya. Tinggal belakangnya itu kalau MVC itu model view controller ya. Kalau MVVM kan model view sama view model ya. Nah, view-nya itu bisa pakai fragmen ini ya. Jadi semua yang berkaitan dengan tampilan itu diatur oleh fragmen ya. Di fragmen bertindak sebagai view. Nah, activity itu tinggal bisa berperan sebagai controller atau bisa juga berperan sebagai view model ya. Gitu. Oke. Ini sudah ya. Kita sudah bisa pakai fragmen buat nampilin satu layout ya. Nah, sekarang kita ke step berikutnya. Kita coba eh, pakai fragmen itu buat ini nampilin eh, supaya kalau misalnya orientasinya berubah ya. Misalnya ini kalau layarnya portrait itu yang tampil hanya satu doang ya. Tapi kalau layarnya landscape itu bisa tampil ada dua fragmen ya, gitu. Kalau kalau landscape bisa tampil dua, tapi kalau portrait hanya satu ya, gitu. Nah, caranya gimana? Nah, pertama-tama kita bikin dulu apa namanya? Layoutnya dulu ya, yang kedua ya. Jadi saya bikin layout baru, tampilannya sama aja seperti ini, cuman tulisannya ini fragmen, ini second fragment gitu ya. Mungkin biar lebih kelihatan saya ganti backgroundnya juga ya untuk ini layoutnya. Saya ganti warna backgroundnya supaya kelihatan kalau itu beda beda apa namanya beda fragmen gitu. Saya set di sini background mungkin warnanya kalau ini terlalu mencolok nggak ya? Wes tajam sekali, sakit mata ya. eh 00 kalau merah yang agak tipis itu, nah ini agak pink gitu ya. Ini first fragment. Oke. Nah, sekarang saya bikin layout yang kedua sama persis kayak gini aja, nanti tinggal copy aja. Namanya fragment second ya. Isinya kita copy aja biar cepat ya. Saya copy ya di fragment second. Isinya persis cuman warnanya saya ganti ya, bukan pink tapi agak biru ya. RGB berarti ini yang saya ganti FF ya. Nah, ini agak biru ya. Lalu buttonnya itu kan bukan bukan lagi button second tapi button first ya. Karena ini button menuju ke eh, layout yang pertama ceritanya kan gitu. To first ya. Lalu untuk tulisannya ini second fragment. Nah, ini second fragment, terus tulisan tombolnya to first ya. Kalau yang ini tadi kan ini first fragment, tulisannya to second ya. Ini. Jadi kita sudah punya dua fragment ya. Nah, untuk yang fragmen kedua jangan lupa juga dibikin kelasnya ya. Ini tadi namanya first fragment, saya bikin kelas baru namanya second fragment ya. Isinya kopas aja karena kan memang mostly hampir sama ya. Second fragment isinya saya kopas. Ini saya ganti second fragment, terus layoutnya mana ya? Ini fragment second ya. Ini adanya button first berarti menuju first fragment.
Nah, kayak gini. Untuk fragmen, itu kalian nggak perlu nambahin di manifest ya. Kalau kemarin kan kalau kita bikin activity baru kan kita harus tambahin di sini ya, activity gitu kan. Activity gitu. Kalau fragmen nggak perlu, memang nggak ada di sini ya, fragmen gitu nggak ada. Karena tetap aja yang dilihat oleh si aplikasi Android itu adalah activity-nya ya. Fragmen ini kan nanti kan dipanggil oleh activity, jadi fragmen itu nggak bisa jalan sendiri ya. Tetap ada activity yang harus manggil si fragmen ini ya. Nah permasalahannya activity-nya siapa yang bertugas untuk manggil si fragmen. Nah di sini kan kebetulan adalah main activity gitu. Oke, ini kita sudah, ini kan anu ya, di bagian activity main kita punya satu layout yang isinya adalah satu fragmen kontainer ya, ada satu fragmen kontainer. Nah sekarang kalau kita mau bikin yang ada dua mode tadi ya, bisa mode ini, mode tuh. Nah ini kalau mode landscape itu tampil dua fragmen, tapi kalau mode portrait hanya salah satu aja ya, fragmen A duluan ya. Nah kita bisa bikin layout baru ya, kita bisa bikin layout baru, cuma nanti di bagian ini UI mode-nya tuh ditambah parameter landscape. Jadi ini layout khusus landscape gitu. Nah ini saya tambahin, saya new layout resource file ya. Namanya sama dengan ini, activity main juga ya, activity main. Tapi kalau kita bikinnya seperti ini, langsung saya pencet OK, itu pasti dia akan menimpa yang ini gitu, ada notifikasinya. Ini akan nge-replace yang ini karena sama persis. Nah, kecuali kalau kita tambahin ya apa namanya parameter di sini ya. Oh, loh, ini kok UI mode ya? Oh, ini salah nih kayaknya. Sebentar. Ini ada orientation ya. Ini enggak ada. Oh, yang orientation sih kayaknya. Ya. Nah, ini. Oh iya ya, karena sudah ditambahin jadi ini pindah ke UI mode ya. Tapi yang dipilih adalah orientation ya. Ini orientasinya dipilih ya. Terus di set landscape. Jadi ini activity main yang kita tambahin itu adalah activity main khusus landscape ya. Gitu. Nah, kalau kita tambahin ada parameter, salah satu di antara ini semua kita tambahin, maka meskipun ini namanya sama dengan yang di sini, itu tetap dianggap berbeda. Ya, ini saya bisa bikin. Nah, jadi ada activity main yang biasa. Ini kalau misalnya kita nggak punya orientasi tertentu, maka yang ditampilin yang ini. Nah, kalau yang ini activity main khusus landscape. Jadi kalau layar kita landscape itu yang dipakai yang ini, ya prioritaskan yang ini. Gitu. Tapi kalau yang portrait, ya misalnya kita kita kan nggak punya nih activity main yang portrait. Nah, otomatis pakai yang ini, yang default. Cara kerjanya begitu. Nah, kecuali kita tambahin lagi ya, di sini activity main, terus orientasinya ini kita tambahin yang portrait. Nah, jadi dia mau nggak mau pasti pakai yang ini, yang portrait gitu. Jadi yang ini malah nggak kepake. Karena kalau portrait dia pakai yang portrait, kalau landscape pakai yang landscape. Jadi yang default tidak terpakai gitu. Nah, tapi kan yang default ini kan kita tadi bikin supaya dia khusus untuk portrait. Jadi ya udah. Kalau portrait berarti dia pakai ini. Nah, sekarang kita tinggal bikin yang landscape dia mau ngapain ya. Nah, ini saya pakai layoutnya linear aja ya. Karena dia landscape, maka saya set orientasinya horizontal ya. Gitu. Nah, di dalam sini itu saya tambahin ada dua fragmen kontainer ya. Mana sih tadi? Oh, ini. Jadi fragmen container view yang pertama itu adalah fragmen first ya. Ini yang kedua adalah fragmen FRG second ya. Yang ditampilkan adalah second fragment. Nah, seperti ini. Harusnya sih seimbang ya. Bentar. Oh, ini saya tambahin weight-nya ya. Weight-nya 1. Karena yang kalau ini kan dua-duanya semuanya match parent nih. Kalau nggak dikasih weight, ini nanti penuh satu layar ya. Jadi ini harus tambahin weight. Nah, ini baru kebagi jadi 2 ya. Ini fragment first, ini ada tulisannya ya. Kelihatan di sini kan. Ini fragment first, ini fragment second ya. Ini ada tulisannya. Kalau weight-nya saya hilangin kayak tadi, nah ini yang tampil hanya fragment first aja. Gitu. Karena fragment first ini width-nya match parent. Dia akan berusaha memenuhi layar gitu ya. Nah, tapi kalau kita kasih bobot satu-satu, 1:1, berarti meskipun ini width-nya
match parent, memenuhi layar, tapi dia harus sharing sama yang satunya karena rasio bobotnya sama. Jadi bisa dibagi dua rata seperti ini. Gitu. Nah, ini fragmennya tinggal di set di sini ya. Ini first fragment, ini second fragment. Udah, gitu doang ya. Saya run lagi. Gampang ya? Gampang. Oh, ini terminate dulu. Oke, ini saya cobain ya. Loh, ini mati lagi layarnya. Oke, no ini. Ini first fragment ya. Saya bikin jadi landscape gini. Nah, muncul dua nih. Nah, ya kan? Bisa muncul dua-duanya. Kalau saya pencet menuju first fragment, kalau yang ini saya pencet menuju second fragment ya. Nah, kalau saya portrait lagi ya cuma satu. Tapi kalau saya bikin landscape, nah jadi ada dua ya. Sudah bisa ya kita bikin layout yang dinamis ya, tergantung orientasi gitu. Nih ya, gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Adakah yang mau ditanyakan? Itu sih Pak, saya mau tanya Pak. Hmm, Kalau misal ya Pak, hmm, saya punya dua halaman. Berarti kan kalau menggunakan konsep ini dua fragmen ya Pak. betul. Kalau misal ya dalam dua halaman itu sendiri di dalamnya masih ada fragmen-fragmen kecil lagi. Ha-ha. Misal katakanlah halaman satu itu ada 4 fragmen, halaman dua ada 2 fragmen. Berarti total saya ada 8 fragmen Pak. Eh, 10 Bentar. berarti. Jadi tadi gimana tadi? Misalnya kamu punya satu Di halaman nih, satu fragmen gitu. satu halaman. Nah, ini satu fragmen. Oh, halamannya bentuknya udah Kemudian fragmen belum? halamannya fragmen Pak. Oh, fragmen. Terus ada halaman lagi satu lagi, total ada dua Hmm. fragmen. Jadi kayak misalnya Di ini tadi halaman ya. pertama, Heeh. hmm, tapi di Terus, halaman pertama sendiri dia punya 4 fragmen. oh dibagi fragmen lagi gitu. Hmm, ada 4 area Oh, gitu Pak. Apakah kalau totalnya tuh jadi 6 gitu Pak? gini, kalau kalau di Android itu fragmen tuh setahu saya hanya satu layer aja. Jadi nggak bisa dalam fragmen ada fragmen lagi itu nggak bisa gitu. Jadi cuma satu tingkat aja. Gini. Misalnya ini mau dibagi jadi ada 4 potongan lagi gitu ya. Nah itu nggak bisa. Jadi fragmen tuh hanya ya satu ini. Di dalamnya nggak bisa berisi fragmen lagi. Dalamnya harus berisi murni layout ya. Layoutnya bukan fragmen tapi gitu. Jadi Oke ya Pak. kalau misalnya kamu mau bikin ada nih fragmen pertama nih dalamnya ada 2 konten ya, satu dua. Tapi fragmen pertama nanti kalau mau apa layar resolusinya gede mau dibikin jadi 4 fragmen. Nah itu kamu bikin 2 versi fragmen. Ya, ada fragmen yang versi pertama sama fragmen versi kedua gitu. Jadi fragmennya beda emang gitu. Jadi nggak bisa dibikin bertingkat ya. Ini fragmen, terus dalamnya ada fragmen-fragmen lagi, terus dalamnya kayak kayak itu ya, nested gitu ya. Itu nggak bisa. Iya Pak, nested. Iya, nggak bisa. Hanya satu level aja gitu. Jadi Oh, dalam activity punya anak satu fragmen, udah mentok sampai di situ. Kalau fragmennya punya anak lagi nggak bisa gitu. nggak, soalnya pertanyaan saya tuh apa menyangkut ke latihan mandiri itu loh. Ada Heeh. 3 halaman. Nah, halaman Oh, sendiri itu didefinisikan sebagai action berarti ya Pak? Main mana activity sih ya ini? maksud saya. Oh, yang ini ya. Buatlah sebuah aplikasi Android yang Ah, terdiri dari 3 halaman, di mana tiga halaman halaman. satu isinya fragmen A plus B. Yang kayak kita bikin ini ya. Halaman satu tuh A Iya plus Pak. B. Halaman 2 fragmen B sama C. Oh, 2 B sama C. Terus sedangkan halaman 3 itu A sama C. Oh, kombinasi kan ya. Iya Pada Pak. fragmen A terdapat button menuju halaman 2 ya. Pada fragmen B terdapat button. Oh, buttonnya cuma satu ini ya. Sebentar. Oh, enggak. Setiap fragmen ya. Ini fragmen A itu ya kayak ini sih tampilannya ya. Tampilannya yang kayak saya bikin ini fragmen A itu ada button menuju fragmen B ya, ini to second ya. Nah, terus di fragmen B ini tuh fragmen C gitu ya, tuh third berarti ya, tuh yang ketiga kan, fragmen fragmen B
Nah, fragmen B menuju halaman 3, sedangkan fragmen C ada button menuju halaman 1, jadi muter gitu. Sebenarnya kayak ini, kayak yang saya praktekin di sini. Jadi ini dari fragmen 1 itu bisa ke fragmen 2. Dari fragmen 2 itu bisa ke fragmen 3. Nanti di fragmen 3 itu bisa ke fragmen 1. Kan gitu. Ya kan? Nah, itu kalau dibikin Iya, tampilannya hanya satu gini aja sih nggak masalah ya. Gampang. Ya, tinggal kasih intent masing-masing. Nah, permasalahannya adalah di sini itu kan anu ya, apa namanya, satu layar ini muncul dua ini ya, dua fragmen ini kan, gitu. Jadi ada kombinasi. Sebenarnya kalau ininya nggak masalah ya, buttonnya kan kalian tinggal bikin aja di sini kan. Kan fragmen first itu kan sudah pasti menuju ke halaman 2 ya. Fragmen apa? Fragmen first halaman 2. Halaman 2 itu isinya fragmen B sama C. Oh ya. Ini gini, jadi saya kasih clue ya. Ini kan ada 3 halaman ya. Jadi ada 3 buah halaman. 3 buah halaman itu artinya kalian harus bikin 3 activity ya. Activity-nya pasti ada 3. Gitu. Itu petunjuk yang pertama ya. Jadi activity-nya ini ada 3 activity. Nah, di sini saya cuma bikin 1 kan. Nah, kalau yang di sini kalian harus bikin 3 activity. 3 buah halaman itu maksudnya 3 activity. Nah, tinggal nanti di activity yang pertama ya, di sini ini activity yang pertama misalnya itu isinya adalah fragment first sama fragment second. Nah, nanti kalian tinggal bikin yang activity kedua isinya fragment second sama fragment third ya. Nah, activity yang ketiga isinya fragment third sama fragment first kayak gitu. Jadi gini, activity-nya ada 3, fragmennya juga cuma 3 gitu. Itu apa namanya, petunjuk dari saya gitu. Jadi bukan tadi kalau kamu bilang fragmennya berarti ada berapa? Ada 6 gitu ya? Enggak, fragmennya cuma 3 gitu. Fragmennya wadah hanya Pak. 3, fragmennya persis kayak gini ya. Ini ya, isinya. Tapi paling kamu cuma tinggal ganti ininya doang, bagian toast-nya ini ya, tinggal diganti intent. Nah, di sini saya kasih clue juga aja kalau mau pindah halaman gimana caranya? Ya sama kayak kemarin ya, bikin intent gitu. Nah, cuman untuk konteksnya kan kalau kemarin kan kita pakainya this ya. Nah, di sini konteksnya pakai konteks seperti ini. Ya, ada yang namanya konteks ini global variable supaya tahu siapa yang manggil si intent ini. Ya, tulis konteks begini. Nah, kemudian di sini tinggal ditulis activity-nya. Misalnya mau dari sini bisa ke main activity gitu ya. Ya kayak kemarin sih, tinggal ini aja class.java, terus di sini tinggal konteks ya, konteks terus nah start activity. Nah ini caranya begini. Ini. Kalau di activity kita bisa langsung panggil metode ini start activity, tapi karena kita sedang tidak berada di activity, kita berada di fragment, kita nggak bisa langsung panggil start activity, ya harus lewat konteks dulu. Jadi gini caranya ya. Gitu. Nah, ini kalian tinggal bikin aja kelas fragmen ini 3 kali ya, 3 fragmen ya, karena ada fragmen A, B, C. Ya, dari fragmen A bisa ke activity 2, dari fragmen B bisa ke activity 3 kan gitu. Dari fragmen C bisa ke activity 1 ya, gitu. Jadi yang dipanggil di sini adalah activity-nya ya. Gitu. Itu untuk yang latihan mandiri ya. Jadi ada 3 activity dan 3 fragmen ya. Gitu. Apakah cukup jelas Jelas atau banget, Pak. sip, mantap. Makasih, Pak. Oke. Jadi gitu ya. Fragmennya 3, activity-nya 3 ya. Activity-nya mungkin bikin yang nggak harus yang mode landscape ya, activity-nya ya. Yang mode portrait aja nggak apa-apa sih, dibagi atas bawah gitu juga nggak apa-apa. Jadi ada fragmen yang di atas sama ada fragmen yang di bawah gitu ya. Nah, kalau mau dibikin ada 2 mode ya nggak apa-apa juga sih, tapi activity-nya lewatnya jadi 6 ya, ada 6 biji. Ya, kebanyakan bikin ini aja, pembagiannya atas bawah aja. Ada atas sama ada bawah ya. Tapi bebas sih, yang penting satu layar ini kebagi 2 aja, intinya gitu ya. Kalau mau kalian tetap bikin ada 2 mode ya nggak masalah juga sih. Yang penting kan memenuhi ini, memenuhi aturan yang ini ya. Jadi ingat yang penting kelas activity-nya ini ya, kelas activity-nya hanya ada 3 ya.
fragmennya juga hanya ada 3. Nah, tapi kalau untuk layout activity-nya ini boleh lebih dari 3 ya, mau 6 boleh ya. Ini tuh sebenarnya meskipun di sini ada 2 file XML, ini hitungannya tetap 1 doang, activity main doang. Ya, 1 file doang hitungannya begitu. Karena tidak mungkin dua-duanya dipakai bersamaan ya. Gitu. Dan kita nggak bisa milih loh di sini. Ya, misalnya saya bisa nggak saya milih di sini activity main di sini yang mau saya tampilin hanya yang landscape aja gitu. Nggak bisa. Karena namanya sama persis. Ya. Nama filenya itu sama, cuman yang ini ada parameter landscape-nya. Nah, cuman di sini kita nggak bisa milih activity main yang landscape, itu nggak bisa. Ya, udah otomatis kalau ini. Jadi sebenarnya 2 file ini itu satu entitas ya, jadi satu. Ya, makanya ada foldernya nih, tiba-tiba nongol folder karena memang dia tuh file yang sama sebetulnya. Ya. Cuman kalau misalnya layarnya landscape nanti dilemparnya ke yang sini ya. Kalau bukan landscape ke yang sini. Gitu. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Gampang ya fragmen ya. Kelihatannya aja Pak, susah ya. Gimana? itu jadi yang latihan 6.1 itu maksudnya itu tampilan memang apa bebas mau portrait atau landscape atau landscape? Bebas. Apa? Bebas. Yang jelas satu halaman itu ada 2 fragmen gitu. Dalam satu halaman itu fragmennya 2 ya. Jadi halaman 1 ada fragmen A sama B, halaman 2 ada fragmen B sama C, halaman 3 ada fragmen A sama C ya. Mau portrait boleh, landscape juga boleh ya. Gitu. Sama satu lagi itu saya masih rada bingung apa kayak implementasi di apa kayak secara nyata gitu yang namanya fragment gitu masih agak bingung. Oh, sebentar saya ini dulu. Oke, saya ambil tablet saya ya. Kalau di HP sih mungkin ya, nggak terlalu kelihatan sih. Bentar, saya buka tablet. Nah ini, tablet saya ini karena jadul, jadi saya show aja di layar ya. Ini pakai aplikasi Gmail. Tadi kan saya cerita, saya pakai Gmail ya. Nih, ini aplikasi Gmail di tablet saya ya. Kalau layarnya itu portrait ya, ini hanya muncul list email aja ya, list email gitu. Tapi kalau saya bikin landscape, nah dia ada 2 bagian. Ini yang list email tadi, terus ini ada kontennya. Jadi kalau saya pilih salah satu di sini, nah nanti nongol. Nah kayak gini misalnya. Nah jadi ada dua fragmen. Ini fragmen A, ya ini fragmen B. Tapi kalau saya portrait, jadi hanya satu fragmen aja. Nah fragmen ini fragmen B doang gitu. Nah kalau saya balikin baru ini fragmen A. Nah ini kan fragmen A nih, isinya cuma list emailnya, ya kan? Kalau dibuka baru menuju ke fragmen B, ya kan? Tapi kalau bikin landscape 2 fragmen nongol sekaligus, nah ya kan? Ada 2 langsung, gitu. Jadi sama kayak ini tadi, ya, sama kayak yang di modul ini, ya, gambarannya sama kayak ini. Nah ini, jadi kalau layarnya itu landscape akan ada 2 fragmen, fragmen A sama B. Tapi kalau portrait hanya ada satu aja ya. Jadi kalau ini dipilih baru nongol di sini ya. Kalau di back baru balik ke sini. Tapi kalau layarnya landscape activity-nya cuma satu. Jadi ini dibuka langsung nongol ini buka langsung nongol di sini. Gitu. Itu memang kalau yang ini hanya kelihatan di tablet aja ya. Yang barusan saya praktekin ini. Kalau dibuka di handphone meskipun handphone kalian set landscape ya, kalian buka Gmail tapi tetap saya coba nggak bisa 2 fragmen ya, tetap hanya satu aja. Gitu. Ya Itu Bang, aku tadi tak coba tadi diputar loh kok fragmentnya mana gitu. Aku ya sampai kan, bingung gitu. kalau di HP saya barusan coba juga di HP nggak bisa. Tapi kalau di tablet bisa. Ya, emang nggak tahu, emang khusus tablet sih ini. Ya. Apa memang Gitu. karena ini nggak sih Pak? Kayak semacam kayak fragment tuh udah kayak udah mulai jarang dipakai gitu atau gimana ya? Memang Enggak juga sih sebenarnya. Karena gini, kita nggak pernah pakai tablet aja, jarang pakai tablet kan. Pasti kebanyakan orang pakainya handphone ya, smartphone gitu.
Yang sesuatu yang bisa pasti kantong gitu. Iya, betul. Tablet kan peminatnya memang kurang ya. Jadi Bukan ya terlalu nanggung kali ya. terlalu gede gitu, terlalu lebar. Iya. Kadang nyolok mata gitu juga. Kalau gede pada prefernya pakai laptop langsung ya. Ya langsung biasanya Kalau langsung. kecil ya pakai HP. Jadi tablet tuh di tengah-tengah tuh nanggung. Emang peminatnya jarang sih. Cuman dulu aja awal-awal aja booming ya. Zaman dulu kan tablet lumayan banyak ya. Rame kan. Iya, Pak. Sekarang kan cuman Samsung terus udah paling. Ya, punya saya ini barusan merek Asus ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Tablet Asus kayaknya udah hilang gitu. Oh, iya, Pak. Ya memang ini ya fragmen kebanyakan sih memang dipakainya untuk ini apa? Ya. Ya bisa dipakai untuk ini ya tablet sama HP supaya tampilannya berbeda. Tapi gini, meskipun kalian itu tampilannya pakai fragmen atau enggak tampilannya tetap seperti ini, saya sarankan tetap pakai fragmen. Karena supaya code-nya bersih. Yang saya bilang tadi loh, ini kan di activity, ini kan code-nya kan bersih ya, kosong nih filenya, jadi bersih gitu loh. Kalau kemarin kan yang di pertemuan minggu lalu kan ini isinya banyak nih, ada edit text untuk username, password, terus untuk button login, terus logiknya kita taruh sini kan jadi panjang banget ya activity ya. Bayangin kalau ini activity itu activity punya Facebook ya untuk yang home-nya. Bayangin aja di home kalian bisa posting status, bisa scroll lihat-lihat status teman, terus apalagi ya Facebook tuh isinya ya. Kan isinya banyak banget tuh. Ya kan? Sebentar saya cek. Facebook itu bisa posting status, bisa searching dalam satu halaman ya, dalam satu halaman home itu bisa posting status, bisa searching, bisa buka menu setting. Itu kalau semua ditaruh di sini, satu activity doang ini isinya penuh ya. Ada input untuk searching, input untuk posting status, belum lagi kalau komen ke postingan orang ya, mau nge-like semua di-handle di sini. Penuh ya layarnya ya. Tapi kalau kita bagi ada beberapa fragmen, misalnya ada fragmen untuk searching ya, ditaruh di bagian atas. Ya ini code-nya kan pendek ya, segini doang searching. Nanti ada fragmen untuk posting status misalnya, ya ada fragmen lain untuk posting status. Misalnya 10 baris gitu ya. Ada yang fragmen yang first 10 baris juga. Nah, nanti ada fragmen yang ketiga itu fragmen isinya timeline misalnya. Itu agak panjang misalnya kayak gitu. Tapi kan sudah terbagi-bagi. Jadi kalau mau suatu hari kalian mau modif ya, katakanlah mau modif bagian untuk posting status, misalnya awalnya hanya bisa posting tulisan, foto sama video. Nah, nanti kalian pengen tambahin satu tombol untuk bisa posting lagu gitu misalnya. Nah, itu kan tinggal ganti aja fragmen yang untuk status tadi ya. Kita nggak usah ngurusin fragmen-fragmen yang lain. Gitu. Activity-nya juga tetap bersih ya. Gitu. Jadi di activity nanti fokusnya adalah lebih ke urusan kayak database, terus API itu dilakukan di sini. Gitu. Ya itu tadi pembagian tugas aja supaya lebih rapi aja sih. Gitu. Jadi meskipun hanya ada satu mode ya, mode portrait doang aplikasi kalian, tapi saya sarankan tetap pakai fragmen ya, supaya lebih rapi aja. Gitu. Di sini kan juga lebih clean ya, code-nya bisa nggak langsung banyak, langsung satu file isinya 1000 baris gitu. Bayangin aja kalau ini activity isinya 1000 baris, 2000 baris, pasti wah ini kemarin kalau saya ganti satu baris ternyata semuanya error kan jadi kacau ya. Gitu. Jadi bukan berarti fragmen jarang digunain enggak ya. Memang fragmen untuk yang orientasi mungkin jarang digunakan, tapi kalau komponen fragmennya sendiri itu masih dipakai sampai sekarang ya. Gitu. Supaya lebih rapi tadi, lebih compact ya. Nah, nanti kalau mau implementasi framework ya kayak MVVM itu juga lebih gampang kalau pakai fragmen ya. Cuman MVVM dan lain-lain itu nanti di belakang ya, itu udah materi yang advance ya. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Sudah mau habis lagi. Adakah yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Ya, Pak. Mantap. Oke, ya sudah kalau gitu saya rasa kelas kita sampai di sini ya. Jangan lupa dikerjain ini, latihan mandirinya sudah cukup jelas juga ya. Intinya kalian bikin 3 activity plus 3 fragment ya. Gitu. Tinggal baca keterangannya, activity 1 isinya fragmen A plus B dan seterusnya ya. Sama button-buttonnya. Gitu.
Ya sebenarnya mirip kayak ini tadi ya, ada tulisan sama ada button ya, cuman gini aja ya, gitu. Oke, ya sudah kalau gitu saya rasa kuliah hari ini cukup sampai di sini ya. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Thank you semuanya. Terima kasih, Pak. Masih, Pak.